Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah di berbagai tempat, dan alhamdulillah pada malam hari ini tepat di Masjid Jami Baitul Mumin, ya, pusatnya RW 01. Alhamdulillah Allah masih kasih kita sehat walafiat, masih bisa meluangkan waktunya, dan masih Allah Ta'ala pelihara di saat banyaknya kesibukan aktivitas kita, tapi Allah masih kasih kita peluangan waktu untuk bisa hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, kalau kita meyakini segala sesuatu dari apa yang kita amalkan dan kita baca dalam setiap kalimat-kalimat sholawat ataupun kalimat-kalimat yang kita baca di dalam ratib al-wiqus, amat sangat besar kandungan dan manfaatnya. Sudah beberapa tahun kita mengamalkan daripada membaca maulid, ya, bahkan dari tahun 2010 setiap malam Jumat nggak berhenti di RW 01, khususnya di Praja. Itu tandanya Allah sayang kepada kita, Rasulullah bergembira dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun banyak teman-teman kita yang lama-lama sudah mulai menghilang satu persatu karena dengan kesibukan masing-masing, ada yang sudah berkeluarga segala macam, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita yang masih tetap istiqomah. Buktinya Allah masih kasih kita kesehatan, ya, buktinya Allah masih sayang sama kita, Allah kasih kerjaan kita yang enak. Ada yang belum bisa dapat kerjaan yang mungkin memang belum saatnya. Pelan-pelan ada yang bisa baca maulid, pelan-pelan udah berani megang mic di depan umum. Pas datang ke Praja, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat tuh, ya, top dah di sana sini, dikenali. Siapa yang baca maulid? Bang Ringo, bos, tangan suara kayak kasar. Siapa yang baca qasidah? Bantuin, kata lagi, antumin. Artinya orang yang ada di Ipraja bukan hanya sisi lahiriah yang Allah Ta'ala angkat, kasih kemuliaan, sisi batiniah lebih mulia ketimbang apa yang diperlihatkan. Artinya berkah untuk di Ipraja kita bisa tuh kenalan baik kita. Berkah duduk di Praja, kita kenal kawan-kawan baik kita kenal kawan yang nggak baik, jangan diikuti. Wah, berkah duduk di Praja. Orang yang hadir di Praja tidak hanya namanya dikenali, ya, kita yakini orang yang hadir di Praja bukan hanya namanya yang dikenali, tapi sisi batiniah, sisi kesadarannya dalam agama lebih dari sekedar nama yang dimiliki. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara sampai sejauh itu. Makanya berkah duduk di Praja, berkah dengan apa yang kita amalkan, berkah dari apa yang pernah saya impikan. Artinya ini majelis luar biasa didukung sama ruh-ruhnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah masih kasih kita kesehatan. Mudah-mudahan dengan duduknya di majelis ini, istiqomah di majelis ini, apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, kita niatkan, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, amin. Dan juga kalau Allah sudah kabulin segala niat-niat dan hajat-hajat kita, Allah juga mudah-mudahan beri keluangan waktu untuk bisa hadir di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Ada makalah yang mengatakan laisal fatah, bukanlah seorang pemuda mayaqulu kana abi, bukanlah seorang pemuda tidak mengandalkan orang tuanya. Pemuda tidak mengandalkan orang tuanya, walaupun orang tuanya hebat, top, tapi dia bisa berdiri sendiri. Aku bisa seperti, aku bisa melebihi ayahku, aku bisa melebihi orang tuaku, bahkan aku bisa mengangkat derajat nama kedua orang tuaku.
Walikan al-fatah mayakulu kana. Akan tetapi ini saya yang berjuang, ya. Bukan karena mereka, bukan karena orang tuaku, bukan karena teman-temanku. Ini aku yang berjuang. Ini adalah pemuda yang sukses, pemuda yang cerdas. Dia berjuang, tidak berleha-leha, berikhtiar terus, berdoa, berikhtiar, sampai tidak mengandalkan orang lain. Dia bisa menjadi apa yang dia kehendakinya. Ya, sabar aja, namanya hidup, ujian hidup luar biasa. Kadang pahit, kadang getir, kadang kita luar biasa, hantaman kiri kanan luar biasa dalam hidup. Tapi alhamdulillah dengan Allah kasih cobaan yang luar biasa di dalam hati kita sadar bahwasanya tidak ada tempat bersandar kepada siapapun selain bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya kita mencari siapa? Kita mencari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Zat yang Maha Bijaksana. Walaupun cobaan yang amat sangat berat kita lalui, tapi endingnya pasti kita akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih kesadaran walaupun kita bajingan, brengsek. Ya. Tapi Allah masih kasih kita kesehatan, masih kasih kita kesadaran, walaupun hanya sekedar duduk di majelis ilmu, sekedar nguping, tapi Allah masih kasih kita kesadaran dalam agama, sehingga kita masih bisa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan berkah Nabi Muhammad, Allah permudah segala urusan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali di 4 macam pahala ketika seorang telah meninggal dunia di dalam muhtarul hadis. Arba'atu tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 macam pahala ketika seseorang telah meninggal dunia. Ketika seseorang telah meninggal dunia, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali 4 macam ini. Di antaranya, man mata murabbito fis sabilillah. Yang pertama yaitu orang yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad bukan hanya sekedar perang. Tidak hanya itu. Banyak definisi berjihad, banyak. Contoh kecilnya orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Ya. Amat sangat sulit bagi seorang hamba. Musuh yang amat sangat terbesar dalam hidup kita adalah melawan hawa nafsu kita. Ya. Apalagi kita udah kenal perempuan, hati-hati banget tuh. Ya lang, hati-hati banget itu. Kalau udah berduaan pokoknya, wah, pukulin. Ada yang bilang katanya, ayo kita kalau bisa kita matiin hawa nafsu kita. Wah, nggak bisa. Diredain bisa. Dengan apa? Dengan kita berpuasa. Apalagi kita yang masih muda, belum tua, saya juga belum nikah. Ya, cobaan yang luar biasa untuk bisa menghadapi nafsu adalah berpuasa. Ya. Ada nafsu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang tahu apa? Ada nafsu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nafsu beribadah kepadanya. Nafsu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nafsu duduk pengen ngaji. Kita ngadirin maulid. Habib ini kita ambil ilmunya. Jadikan itu pelajaran buat kita, jadikan itu motivasi buat kita dari apa-apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Jadi orang yang berjihad diantaranya contoh kecilnya udah banyak. Ya, masih banyak. Orang yang mati dalam keadaan berjihad di jalan Allah, itulah salah satu pahala ketika seorang telah meninggal dunia.
Dan yang kedua, wa man 'alama 'ilman ujuriya lahu 'amaluhu ma umilla bih. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu, berlaku amalnya pahala itu selama ilmu itu diamalkan. Kita bisa baca Iqra, Taseh, terus ada teman kita yang belum bisa, kita ajarin pelan-pelan. Ya. Kita masih Iqra aja, yang kita ajarin udah Al-Quran, misalnya hebatnya, manfaat ilmu ya tuh. Iya, sampai mati. Kayak tadi nih, mohon maaf nih, Bang Firman mana tadi ya? Iya, maafin tadi. Maksud saya ini kan taklim pakai toa nih, takutnya sangkan orang kata ini orang dari sholat tuh. Pengen kita, ini kan ada dua nih. Jadi Bang Dani bantuin kalau misalnya Bang Firman tadi banyak salah bantuin. Ini mah menang enggak, jadi kita nggak enak soalnya sound kita di atas kedengeran ini soalnya ke Papua itu bahaya ini. Itu salah satu diantaranya mengajarkan kawan teman-teman kita ketika dia nggak bisa bersolawat kita tuntun tuh salah satu ilmu yang bermanfaat ketika kita meninggal dunia. Wah ini si Dani nih yang ngajarin gua. Ya, dan yang ngajarin gua ini juga ilmu pahalanya mengalir terus tuh selama kita berada di alam kubur. Dan yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqati fa ajruha yajri lahu ma wujidat. Yang ketiga, orang yang mengeluarkan sedekah pahalanya terus mengalir bagaikan pahalanya mengalir baginya selama sedekah itu masih ada. Contoh kecilnya, masjid kita sedang dalam pembangunan, renovasi dan juga pembangunan menara. Kalau kita punya rezeki, ya hatta walaupun itu cuma bata merah satu, ya iseng-iseng kita misalnya di rumah ada bata merah satu, buat taruh ya buat satu aja, insya Allah kepake. Wah. Selama itu bata merah, bangunan itu belum rubuh, belum hilang, belum habis, belum kiamat, itu pahalanya mengalir untuk kita ketika kita sudah wafat. Jadi ya, semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya bata merah tadi. Itu bata merah, apalagi duit. Ya kita beli semen 15 truk. Wah, untuk pembangunan menaranya, berarti menaranya 50 meter, kedengeran sejagat raya insya Allah. Tuh, makanya orang yang mengeluarkan sedekah pahalanya terus mengalir baginya selama sedekah itu masih ada. Dan yang terakhir, warajulu taraka walada salihan fa huwa yad'u lahu. Yang keempat, yang terakhir adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan baginya. Makanya mulai dari sekarang ya kita giat-giatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisipkan, selipkan di dalam kesibukan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal nantinya anak kita juga bakalan seperti itu. Makanya didik kita, insya Allah ketika kita punya anak, gak nantinya anak kita bakalan seperti kita, akan menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Firman suaranya mantap sebetulnya. Ntar kalau pengajian di rumah-rumah nggak apa-apa, itu belajar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi